Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah, NIM T 2018-1093. Saya di sini dari kelompok 1. Saya menjelaskan tentang rencana perencanaan pembelajaran PAI KD 1.1. Yang A, kompetensi inti, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyadari dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang B, kompetensi dasar. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Yang ketiga, memahami makna surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kesimpulannya itu, siswa akan mendapatkan gambaran tentang pembiasaan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu, dan mengajari tentang meyakini bahwa orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Contoh, dalam kelas tidak hanya menyampaikan materi saja, namun diikuti dengan gerakan sebagai wadah untuk memberikan pemahaman terhadap siswa. Yang kedua, sebagai buah terpenting dalam memahami arah menganalisis materi ini, siswa akan belajar lebih dalam tentang keyakinannya terhadap suatu pemberian derajat terhadap orang yang beriman dan berilmu. Sebagai contohnya ialah ketika orang berilmu akan merasakan nikmat, nyaman, dan tentram hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan metode memberikan pemahaman, siswa dalam kelas memiliki kemampuan untuk selalu menuntut ilmu dengan tentram, semangat, dan fokus. 3. Memahami surat Al-Mujadilah dan surat Ar-Rahman merupakan buah terpenting dalam materi ini, sehingga juga diperketat oleh hadis Nabi tentang menuntut ilmu. Artinya, seorang diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik itu usia masih muda maupun itu sudah renta. Jadi, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Saputri, NIM T 2018-1349. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Candi, kelas 7, semester ganjil. Materi pokok lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Alokasi waktu 6 kali 40 menit atau 2 kali pertemuan. A. Kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong,
santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena yang kejadian yang tampak mata. Kompetensi inti yang keempat yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang B, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.1 meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat. 3.2 menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. 3.3 memahami makna asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. 4.3 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Indikator yaitu menjelaskan makna asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Materi pembelajaran: mengetahui makna asmaul husna al-alim, di mana artinya al-alim itu mengetahui, maha mengetahui. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Sudah disebutkan dalam firman-Nya yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun apapun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz ya. Quran Surat Al-A'nam ayat 59. Shadaqallahul Adzim. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengetahui ataupun mengetahui tentang rezeki, jodoh, maut, itu hanya Allah yang Maha mengetahui semuanya. Dan sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir yang artinya Maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya, dan mengetahui pula sedetail apapun makhluk Allah yang dikerjakannya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 9 ayat 16 sudah dijelaskan, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah lah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Quran Surat At-Taubah ayat 16. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan dimana apapun makhluk yang dikerjakan dan apapun itu akan diketahui oleh Allah meskipun sebesar biji zarah. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua dan seisi dunia ini, di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak ada yang luput ataupun tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Sudah tertulis dalam firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu syami'un alim, yang artinya dan Allah lah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Di mana Allah maha mendengar, contohnya kita harus mengucapkan perkataan yang baik ataupun perkataan yang bermakna, karena di mana Allah maha mendengar itu dan kita perkataan itu adalah doa. Yang keempat, Al-Bashir. Al-Bashir yaitu maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu walaupun itu halus, kecil, lembut, besar, dan lain sebagainya. Sudah tertulis dalam firman Al-Quran Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Di mana dalam Al-Bashir ini dapat kita terapkan di mana kita mengerjakan sesuatu pun walaupun kita mengerjakannya di bawah kolong dimanapun kita akan terlihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan materi kelas 7 semester ganjil SMP yang akan dipelajari oleh siswa-siswi SMP dalam mata pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alifia Royani, NIM T 2018-1080. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 1.12, yaitu yang menjelaskan tentang selamat datang Nabi Muhammad kekasihku. Jadi di sini tuh saya menemukan kebingungan, yaitu di mana ketika di silabus itu selamat datang Nabi kekasihku itu masuk pada semester 2, sedangkan saya mengacu pada RPP yang yang semester sekarang itu, yang maksudnya itu diperuntukkan untuk yang sekarang itu masuk ke dalam semester ganjil. Jadi mungkin nanti kalau ada kesalahan bisa untuk dibenarkan. Oke, yang selanjutnya saya masuk ke KI 1. Yang pertama yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk KI 4 yaitu mencoba mengolah dan menyaji. Untuk yang B yaitu kompetensi dasar dan indikator. Jadi untuk kompetensi dasar dan indikator yaitu untuk 2.1 yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang kedua yaitu 3.12 memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah.
Untuk indikator sendiri itu di sini ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mengidentifikasi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga yaitu menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk yang C yaitu materi pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengidentifikasi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, yaitu menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk materi remedi ini diperuntukkan untuk yang tidak tuntas materi reguler tersebut. Jadi, yang pertama yaitu mengidentifikasi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang kedua yaitu menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk yang C yaitu materi pengayaan. Jadi setelah anak tersebut melakukan remedi, itu baru pengayaan. Yang pengayaan di sini itu membuat laporan tentang Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul ulul azmi berupa makalah. Jadi di sini itu kalau udah remedi pengayaannya dalam bentuk makalah. Untuk yang D yaitu metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran di sini itu ada 4, yaitu pendekatan scientific learning. Yang kedua yaitu model pembelajaran konseptual, teaching and learning, dan direct interaction. Yang ketiga metode diskusi, ceramah, dan drill. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan di sini itu mencakup 2, yaitu output dan input. Yang pertama, saya mengambil output. Output itu apa sih? Output itu harapan yang diinginkan untuk peserta didik itu ke depannya. Untuk output sendiri di sini saya mengambil yang nomor 1, yaitu siswa akan mendapatkan gambaran tentang ideal kehidupan atau sebuah akhlak yang baik yang dapat untuk diteladani oleh seluruh siswa. Jadi harapan kita itu agar siswa itu dapat meneladani akhlak baik Rasulullah. Untuk input itu cara kita atau upaya kita sebagai guru untuk menghasilkan output yang baik. Itu seperti apa? Jadi input itu memberikan pengajaran tentang bagaimana meneladani sikap Rasulullah. Contohnya di dalam materi tersebut itu tidak hanya materi saja, tetapi juga menggunakan prakteknya langsung. Contohnya perilaku Rasulullah yang sabar, itu mungkin diajarkan dengan cara sabar kepada temannya atau sabar kepada sesama intinya. Untuk yang kedua yaitu memahami kepribadian yang dimiliki Rasulullah, pribadi jujur, rendah hati, yang tidak hanya dengan teori saja tetapi buktikan dengan praktek. Jadi harapannya itu selain teori yang diberikan, outputnya itu siswa dapat mempraktekkan perilaku jujur dan rendah hati. Contohnya jujur yang paling kecil dari siswa yaitu tidak mencontek. Jadi seperti itu perilaku yang diinginkan guru kepada siswa. Yang kedua dalam inputnya itu dengan cara membudayakan jujur dalam hal pembelajaran di dalam kelas dan dimanapun berada. Jadinya maksudnya itu ketika di dalam kelas itu anak itu diajari bahwasanya nggak apa-apa nilai jelek, intinya itu yang penting jujur. Jadi seperti itu, tidak menekankan pada nilai tapi tentang kejujuran. Untuk yang ketiga yaitu buah terpenting mempelajari sejarah Rasulullah ini, sikap hikmah atau bijaksana. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memiliki sifat yang sangat-sangat bijaksana. Karena kenapa? Ada suatu kisah bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu pernah dicaci oleh orang buta, tetapi beliau tetap memberikan makan kepada orang buta tersebut. Dari sikap tersebut Nabi Muhammad itu tidak
menyombongkan dirinya bahwasanya saya ini Muhammad, tetapi beliau tetap teguh pendirian untuk memberikan makan kepada orang tersebut karena meskipun tidak tahu kalau yang memberikan makanan tersebut itu Nabi Muhammad, tetapi dari sosok bijaksananya Nabi Muhammad SAW, harapan guru itu ingin menjadi seperti itu. Lalu untuk inputnya sendiri itu membiasakan budaya saling memaafkan di dalam kelas agar terciptanya kerukunan. Jadi upaya dari harapan tersebut yaitu kita sebagai bu guru itu membudayakan saling maaf antara teman, dari budaya yang terkecil terlebih dahulu, lalu ke yang mungkin akan di masyarakat. Jadi jika terbiasa untuk melakukan budaya meminta maaf tersebut, maka siswa tersebut itu sudah biasa, sudah melakukan budaya tersebut, itu sudah biasa, jadi tidak asing lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada revisi ataupun ada kesalahan saya dalam berbicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alifia Royani, NIM T 2018-1080. Di sini saya akan menjelaskan KD 1.6. Sebenarnya ini tuh bukan ranah saya, tetapi ranah salah satu teman kelompok saya yang tidak bisa untuk mengikuti kelompokan dengan kita dan dia keluar dari kelompok kita. Sebenarnya ini tuh bukan ranah saya juga untuk menjelaskan ini, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan sebisanya dan saya membuat RPP ini juga sebisanya karena cukup mendadak sekali. Di sini dari kompetensi inti ini seperti biasa ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang keempat yaitu mencoba mengolah fenomena, mengolah dan menyajikan. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama yaitu menghargai perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi Quran Surat An-Nisa ayat 8. Dan memahami makna empati terhadap sesama dalam Quran Surat An-Nisa ayat 8 juga, dan mencontohkan perilaku empati terhadap sesama sesuai dengan kandungan Surat An-Nisa ayat 8. Untuk selanjutnya yaitu indikator. Untuk indikator pencapaian kompetensi itu kompetensi sikap religius, dimana yang 2.1 itu yaitu menunjukkan sikap menghargai dan menghormati sesama teman, orang tua, dan guru. Untuk kompetensi sikap sosial yaitu ada 2, yaitu menunjukkan sikap empati terhadap sesama. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap patuh, hormat, dan sopan terhadap orang tua dan guru. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi pengetahuan, yaitu yang pertama itu empati. Di situ ada 1.1 yaitu pengertian empati, yang kedua pengertian pentingnya empati, yang ketiga yaitu dalil nakli, yang keempat yaitu hikmah empati dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu hormat kepada orang tua. Di situ ada 3 subbab, yaitu pengertian hormat kepada orang tua, yang kedua yaitu dalil nakli tentang hormat kepada orang tua dan artinya, yang ketiga yaitu cara hormat kepada orang tua. Untuk yang ketiga yaitu hormat kepada guru. Di sini ada pengertian hormat kepada guru, yang 3.2 yaitu dalil nakli tentang hormat kepada guru dan artinya, serta yang 3.3 yaitu hormat kepada guru. Untuk kompetensi keterampilan sendiri ini mencontohkan perilaku empati terhadap sesama sesuai dengan kandungan Surat An-Nisa ayat 8 dan hadis yang terkait. Untuk materi pembelajaran ini ada 3 pertemuan.
Yang pertama itu metode inquiry learning. Yang kedua itu perilaku empati, itu dalam surat An-Nisa. Yang ketiga, yang pertemuan ketiga itu menampilkan perilaku empati. Untuk materi remedi itu di sini ada 6. Yang pertama itu sikap empati itu gimana. Yang kedua itu menghormati orang tua. Yang ketiga yaitu hormat kepada guru. Yang keempat yaitu bentuk sikap empati. Nomor 5 yaitu jasa orang tua kepada anak. Yang keenam yaitu cara berbakti kepada orang tua dan guru. Untuk materi pengayaan di sini ada 2, yaitu menampilkan perilaku empati terhadap sesama dan juga menampilkan perilaku hormat patuh kepada orang tua dan guru. Untuk selanjutnya ya ini pendekatan dan modal pembelajaran. Pendekatan itu ada untuk modal ada 3. Yang pertama yaitu tanya jawab, yang kedua yaitu inquiry learning, yang ketiga yaitu diskusi. Untuk selanjutnya yaitu tentang pembahasan, dimana pembahasan ini sama seperti yang dijelaskan oleh sebelumnya, yaitu pembahasan itu ada 2. Yang pertama yaitu output, yang kedua yaitu input. Output itu yang ingin dicapai guru tersebut, sedangkan input itu cara kita untuk mendidik agar tercapainya output yang baik. Untuk yang pertama yaitu diharapkan siswa menjadi orang yang dapat memiliki rasa menghargai kepada orang tua maupun guru. Karena ketika anak tersebut menghargai di dalam masyarakat maupun lingkungan dan tercapainya kenyamanan di lingkungan. Untuk yang nomor 2, agar siswa sadar jasa orang tua yang telah diberikan kepada mereka, agar kedepannya mereka tidak lupa dengan jasa orang tua. Yang ketiga yaitu mengajarkan perilaku empati pada sesama. Yang dimaksud sesama di sini itu apa? Teman atau pokoknya yang di lingkungan. Sesama bukan berarti sepantaran, tetapi sesama di sini itu diartikan itu dalam lingkungan, kayak contohnya tetangga, keluarga. Orang tua itu juga masuk ke ranah yang atasnya tadi. Untuk input itu yang pertama yang tadi itu untuk memberikan pengetahuan materi tentang menghargai orang tua, tidak hanya pengetahuan materi tetapi berarti dengan praktek. Yang kedua yaitu memberikan pengaruh kepada siswa tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Jadi diberikan materi tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, tidak hanya materi saja sebenarnya, tetapi sebuah pengajaran secara langsung. Untuk nomor 3 yaitu memberikan pengarahan dan penguatan materi dan praktek langsung. Contohnya membaur dengan teman. Jadi kan era sekarang sulit banget untuk menemukan sosial yang baik. Mereka semua lebih ke handphone. Jadi guru itu harus memberikan stimulus untuk memberikan arahan kepada siswanya bahwasanya bermasyarakat, bersosial itu perlu. Tidak hanya kita itu berdunia maya saja, tetapi bersosial itu perlu. Apalagi untuk etika yang baik ini sekarang miris banget gitu, kayak banyak yang emang gak ngerti etika gitu. Meskipun mereka umurnya mungkin sudah dewasa, tapi etika mereka kurang. Dari sinilah, sejak SMP inilah mereka dibimbing untuk mempunyai etika yang bagus. Karena di era globalisasi ini pendidikan sangatlah penting, apalagi pendidikan etika dan moral ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.